Yang saya penasaran, loh kok kayak pintu. Tiba-tiba dari dalam lemari itu muncul dua belah tangan yang hitam legam, kukunya panjang-panjang, mau mencekik saya itu. Datang gini. Dia kaget, karena saking kagetnya dia terbangun. Nah ternyata bangun yang tadi itu masih bangun dalam tidur. Terbangun, posisinya persis sama seperti pertama kali dia bangun yang pertama itu tadi. Ketemu lagi bersama channel Rasa Misteri, di mana ada misteri di situ ada rasa tersendiri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri. Cerita kali ini akan saya sampaikan pengalaman yang dialami oleh Pak Lik saya. Pak Lik saya itu kerja di Bandung. Nah, terus kan sudah tidak pernah pulang lama. Ya, karena sudah nggak pernah pulang, nah, beliau ini mumpung ada kesempatan libur, terus kemudian pulang ke desanya daerah Tulungagung sana, di desa Kauman, Kauman Kalangbret. Nah, dalam perjalanan pulang ini, paman atau balik saya ini mengalami beberapa kejadian yang sebetulnya kalau dianggap wajar ya wajar saja sih sebetulnya, tapi ya janggal juga sebetulnya. Jadi semenjak pertama kali mau berangkat pulang itu, mulai dari mempersiapkan barang itu seperti ada aja halangannya. Jadi kayak ada baju yang tertinggal. Terus biasanya kan Pak Lik itu suka baca Quran. Nah, jadi ada Quran kecil yang dibawa itu juga, jadi bolak-balik gitu, menyiapkan ketinggalan. Nah, terus waktu mau berangkat ke terminal juga gitu, nunggu angkutan nggak ada. Ini masih zamannya masih dulu ya, belum ada Gojek, belum ada, jadi pakai angkutan. Kok tumben pada hari itu biasanya angkutan umum, angkot itu ya, angkot itu banyak sekali berlalu lalang. Tapi pada hari itu betul-betul aneh. Sudah hampir sekitar 1 jaman lah, biasanya nggak sampai. Kalau zaman dulu itu kan angkot banyak, 10 menit 5 menit itu sudah ada yang lewat lagi. Ini enggak, sudah hampir 1 jam kok enggak ada yang lewat gitu loh. Kan aneh. Kalau lewat penuh, wajar, penuh kita naik ke belakangnya gitu ya, yang itu wajar. Tapi ini enggak, hampir 1 jam kok enggak ada yang lewat. Terus dalam perasaan Pak Lik saya itu, ketika dia menunggu angkot itu dia merasa seolah-olah ada yang mengikuti atau ada sosok gaib yang modelnya itu seperti gandoli gitu, seperti ngajak supaya jangan berangkat itu ya. Tapi karena dia berpikiran logika ya, belum sampai maksudnya itu belum sampai ke situ. Dia pikir hanya yang paling perasaan saya aja, jadi ya nggak terlalu dihiraukan, nggak direken. Mas biarinlah. Sampai pada akhirnya melewati waktu zuhur, kalau tidak salah waktu itu ya, waktu zuhur. Nah, jadi nggak jadi nunggu angkot, terus mampir di sebelahnya itu ada kayak musola gitu, bukan masjid ya, musola. Kali saya ini wudu terus sholat zuhur dulu, maksudnya biar nanti setelah dalam perjalanan tuh nggak nanggung itu. Nah, waktu sholat ini, belum waktu sholat, masih wudhu itu juga sudah ada sosok yang mengikuti itu, paman saya tadi itu, jadi diikuti. Tapi yang mengikuti itu kalau dicari gitu nggak ada, dilihat nggak ada gitu. Terus di tempat wudhu, nah, tempat wudhu itu kan ada
beberapa tempat, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana. Ketika dia wudhu di sebelah sini, itu di sana itu ada keran nyala yang di baliknya tembok itu kan ada dua kan, sisi sini sama sisi sana kan biasanya ada gitu. Yang sana itu kayak ada orang wudhu lain di balik sana. Nah, dia berharap wah, ada jamaah lain gitu, mau diajak salat bareng, maksudnya seperti gitu. Setelah wudhu, keluar dari tempat wudhu kan, terus keset itu ya, mengeringkan kaki itu keset. Dia lihat ke samping itu, kok enggak ada orangnya. Terus keran itu dalam kondisi mati, tidak nyala sama sekali. Kalau misalnya nyala kan ya ada nyalanya kan, itu enggak. Jadi ketika dia wudhu ada suara itu di sana itu ternyata keran itu dalam posisi mati, enggak nyala. Apa ini dia itu? Ya, ini dari musola ini dia mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan, kok aneh ya, kenapa ya ini ya? Kok dari tadi kok nggak enak aja, barang ketinggalan terus, sampai dia mau berangkat pulang lagi ngambil barang, oh ya anunya lupa balik lagi, nunggu angkot juga gitu, sholat di bayang-bayang itu, udah jalan aja dia tetap sholat. Nah ketika dia sholat itu seolah-olah ada yang apa itu ikut sholat di belakangnya, makmum, ada makmumnya, padahal dia sholat sendiri itu, musolanya sepi, tidak ada orang di situ, cuman om saya sendirian. Udah sampai doa selesai, dia nggak gubris itu, biar dia cuman punya niat ya kalau mau ikut sholat ya sholat aja lah, nggak masalah, wong sholat aja loh ya, berarti kan suatu kebaikan. Keluar setelah itu ketemu angkot, meneruskan perjalanan ke terminal sampai ke tempat rumahnya, di rumah ibunya Tulungagung. Seperti biasa, itu kan kalau dari mana itu, dari Bandung ke Tulungagung itu kan perjalanannya kan hampir semalam ya itu ya. Apa itu, kalau berangkat sore kan nyampainya kan pagi. Nah, pagi itu hampir sekitar mau subuh, sebelum subuh udah sampai. Terus om saya meneruskan perjalanan ke rumah, sholat subuh mampir ke musola sampai rumah seperti biasa. Kalau di sana kan enggak pernah ketemu teman-teman tuh, nah, terus keliling ke teman-teman. Dalam perjalanan ke teman-teman juga seperti itu, seolah ada yang ngikuti, ini maksudnya apa, dia mulai bertanya-tanya, terus ditanyakan ke temannya, aku dari sana loh, dari Bandung itu kok seperti ada orang yang ngikuti aku wudhu ya gitu, wudhu ada orang wudhu, tak lihat enggak ada orangnya. Terus teman saya bilang mungkin ada makhluk astral atau bangsa gaib dari tempatmu sana yang di Bandung, itu enggak ngizinkan atau mungkin maunya ngikut kamu terus, itu yang temannya tadi bilangnya seperti itu. Wah masa, terus jadi dia senang sama aku gitu katanya om saya gitu. Ya mungkin katanya temennya om saya seperti gitu. Sampai om saya enggak gubris, terus melanjutkan perjalanan ke teman-teman lainnya sampai masuk waktu asar. Bisa asar terus pulang, maghrib makan, malamnya itu waktu om saya tidur, itu tidurnya kan di kamarnya yang Agung atau kakek saya. Nah, kakek saya itu berarti kan bapaknya Pak adik saya itu ada seperti lemari kuno. Jadi ini tempat tidurnya, pintu masuk ini tempat tidur, lemarinya itu ada sebelah sana, hadap sini lemarinya, ada kacanya gitu. Kaca ya, lemari kuno itu loh, lemari jadul yang jati, dua pintu yang ada kacanya itu, seperti gitu. Lemari ini kelihatannya biasa, tapi tidak biasa buat om saya, karena ketika dia mulai masuk menaruh barang itu ada kayak aura mistis di situ. Dia merasa aneh, merasa janggal dengan lemari itu. Lemari itu kan lemari zaman dulu kan wis nggak normal kan, tutupnya itu sudah nggak bisa rapat gitu.
agak buka sedikit itu. Merasa ada sesuatu di dalam itu yang melihat ke dia. Tapi nggak digubris, dibuat jalan-jalan sampai pulang tidur juga gitu. Buka itu. Aneh gitu, ada sesuatu di dalam lemari itu yang membawa aura mistis. Apa itu di dalam itu? Dia masih penasaran, tapi dia nggak berani buka. Udah, terus dia tertidur. Dalam tidurnya itu, kemudian dia terbangun, terperanjat, karena tiba-tiba lemari itu buka dua-duanya. Di dalamnya itu tidak ada apa-apa, kosong melompong, hanya hitam pekat. Jadi kalau biasanya lemari dibuka itu kan ada sap-sapnya ya, ada baju, ada itu enggak, hanya hitam gelap dalam, seperti sebuah pintu yang ada lorong menuju ke sana. Yang saya penasaran, loh kok kayak pintu. Tiba-tiba dari dalam lemari itu muncul dua belah tangan yang hitam legam, kukunya panjang-panjang, mau mencekik saya itu. Datang gini. Dia kaget, karena saking kagetnya dia terbangun. Nah, ternyata bangun yang tadi itu masih bangun dalam tidur. Terbangun, posisinya persis sama seperti pertama kali dia bangun yang pertama itu tadi. Lemarinya terbuka, ada lorong. Nah, dalam bangun yang kedua itu keluar lagi sosok itu, tapi tidak hanya tangan, tapi menunjukkan wajahnya yang sangat mengerikan. Matanya besar, lidahnya panjang penuh dengan giginya, ada darah-darahnya gitu menjulur ke bawah. Lebih dekat lagi, terbangun lagi saya. Jadi ternyata itu tadi, itu bangun yang kedua itu belum bangun yang asli itu, masih bangun dalam tidurnya tadi itu. Jadi istilahnya mimpi, terbangun, ternyata masih mimpi, terbangun lagi. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga juga seperti gitu. Lemari itu tetap terbuka, tapi sudah tidak dalam keadaan gelap. Dia bisa melihat isinya. Di dalamnya itu ada kayak kotak perhiasan zaman dulu itu. Di situ ada kotak perhiasan, ada sedikit baju-baju gitu, tapi tertata rapi, dua-duanya terbuka. Dia tunggu terus, dia masih penasaran apakah ini juga masih mimpi, sampai badannya dicubit-cubit ini, kisik ngimpi pora, masih mimpi apa enggak ini. Setelah sekitar 1-2 menitan dia sadar bahwa ini sudah enggak mimpi. Terus kemudian dia beranjak untuk ke dapur, ambil minum, bikin kopi. Setelah bikin kopi semakin sadar kan, wah ini sudah enggak mimpi ini katanya. Ditunggu sama dia. Oh enggak bangun-bangun, apa ini sudah enggak mimpi? Nah, ternyata udah enggak mimpi itu. Paginya ditanyakan kepada ibunya, Bu, tadi malam lemari itu kok ada ini ya, kok diganggu seperti ini. Dari berangkat itu saya ngalami gini. Terus sama teman saya, dikiranya itu ada makhluk dari tempat saya di Bandung itu yang nggak mengizinkan saya ke sini, atau dia ingin ikut saya. Nah, ternyata di sini ada kejadian seperti itu. Loh, lemari ini kamu buka tuh? Enggak ada buka, tapi buka sendiri katanya gitu. Nah, terus ibunya tergopoh-gopoh masuk ke lemarinya. Loh, kok dibuka? Loh, saya enggak buka, itu buka sendiri. Enggak nutup itu, memang terbuka seperti itu. Tadinya saya datang memang nutup, terbuka sedikit, kayak ada orang lihat itu. Nah, terus kemudian kotak itu dibawa, ini ada ininya katanya. Nah, ternyata di kotak itu ada semacam pusaka, tapi saya enggak dikasih tahu bentuknya seperti apa. Nah, itu dulu punyanya kakek, punyanya Akung, itu disimpan di situ. Ini memang wis jatahmu katanya gitu. Nah, terus lah saya kan gimana ya, melihat sosok seperti itu, terus ibunya bilang ini memang jatahmu, mau nggak diterima itu bagaimana? Diterima itu dia lihat kok kejadiannya seperti itu, jadi ya mau nggak mau terpaksa dia menerima itu. Terus kemudian dia masih bingung apakah ini harus dibawa ke sana atau harus ditinggal atau diberikan kepada orang lain, karena dia tahu wujudnya seperti itu kan, serba ketakutan dia. Nah,
Nanti kisahnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang, tentang bagaimana kelanjutan kotak tadi itu dan isinya apa, dan apa yang menyebabkan hal makhluk tadi itu muncul dan menemui om saya tadi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam rasa misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri. Salam.